Selamat malam untuk jiwa yang akan segera rebah setelah begitu lelah dan karena melangkah dan menjelajah. Aku ingin membagikan hariku denganmu di menit-menit terakhir sebelum kamu tertidur, atau engkau yang juga ingin berbagi denganku di menit-menit terakhir sebelum aku tertidur. Kita hanya perlu mendengar satu sama lain, saling bercerita, dan sama-sama merelaksasi diri di menit terakhir sebelum kita tertidur untuk meninggalkan hari ini menuju hari esok yang bersemangat dan mudah-mudahan baik. Kamu ada cerita apa hari ini? Kamu punya cita-cita enggak? Yang begitu kamu idamkan dan kamu harapkan, tapi terpatah karena orang yang kamu cinta, bahkan ketika cita-cita itu belum sempat merekah. Lebih parah, mereka yang mematah adalah orang-orang yang seharusnya jadi rumah. Berharap mereka yang mendukung penuh, berharap mereka yang membuat menjadi lebih mudah, berharap mereka yang menjadi bahu untuk menyandarkan lelah, berharap mereka yang menjadi naungan keluh kesah, dan berharap mereka yang menjadi alasan untuk tidak menyerah. Justru mereka yang membuat yang mudah jadi susah, dan yang susah tambah susah. Mereka di sini adalah semua yang orang kita cintai. Mulai dari orang terdekat, dari dia yang hadir ketika kita dewasa, seperti guru, sahabat, bahkan kekasih. Dan yang lebih nyesek adalah jika dia adalah ibu, ayah, kakak, adik, dan orang yang sudah membersamai kita sedari kita tak sadar kita ada karena mereka ada. Sedemikian rupa pertentangan dan berbagai alasan mereka karena tak sejalan dengan apa yang kita cita-citakan. Apakah itu adalah alasan untuk mengkandaskan, mengubur, dan membumi hanguskan segala cita-cita yang sudah mendarah daging dalam hati? Kamu frustasi, marah, kecewa, sedih, merasa sendiri, dan bodohnya bisa saja melakukan tindakan di luar kendali, kabur dari rumah, stres, bahkan lari ke hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika kalut. Narkoba dan kawan-kawannya yang begitu menyambut hangat di tengah kekalukan. Atau hingar-bingar cinta yang memabukkan, yang begitu menawarkan kebahagiaan yang kamu cari. Lalu saat kamu lupa tentang cita dan segala pertentangannya, sadar-sadar kamu sudah jauh melangkah ke hal-hal yang salah, seolah kamu membenarkan ketidakyakinan yang orang yang kamu cinta atas apa yang kamu cita-citakan. Miris kan? Ya. Yang lebih miris adalah kamu menyalahkan mereka karena yang kamu lakukan adalah salah mereka. Jika saja mereka mendukung, kamu tidak akan seperti ini. Kamu sudah pasti berhasil menggapai cita-citamu. Rasanya aku membicarakan ini saja lelah. Karena ya, aku juga pernah, bahkan sekarang ini juga selalu ada pertentangan. Iya, aku juga marah. Memang aku tak melakukan hal-hal yang parah. Malah kadang aku ikutin ingin mereka dengan melakukannya dengan setengah-setengah. Terdengar payah, bukan? Ya, payah. Tapi aku sampai pada di level pikirku, aku gak bisa gini-gini aja. Aku gak bisa bermuram durja terus-menerus, uring-uringan seperti ini, atau melakukan segala halnya setengah-setengah. Aku harus mengambil langkah.
Aku harus berbenah. Mereka yang salah harus tahu itu salah, atau aku yang salah dan aku harus mengaku kalah. Maka tanya hatimu, apa cita-citaku? Mengapa mereka menentang? Apa yang salah? Apa langkah untuk keluar dari masalah? Dan apa yang lainnya? Apakah kamu ingin menjadi dokter tapi diminta jadi pilot? Apakah kamu ingin kuliah tapi diminta menikah? Apakah kamu ingin jadi tentara tapi diminta jadi guru? Apakah kamu ingin jadi YouTuber tapi diminta jadi pendakwah? Atau apalah cita-cita yang lumrah? Tanyakanlah. Sudah. Sekarang adalah kita komunikasikan. Tidak ada jalan lain selain bicara, ceritakan, dan perlihatkan secara detail dan jelas tentang kemampuanmu, inginmu, harapmu di masa depanmu, atau bahkan detail langkah yang akan kamu ambil untuk menggapai cita-cita di hatimu. Membuka mereka selebar-lebarnya akan pilihan cita-citamu. Tapi kamu harus mengaku salah jika seandainya ketika kamu berbicara kamu kalah karena tak mampu mempertahankan cita-citamu di depan mereka. Ini bukan tentang menyerah akan cita-citamu. Justru bisa jadi ini adalah pencerah bahwa mereka menentang citamu itu bukan tanpa alasan asal. Malah sebenarnya di sini kamu yang hampir salah langkah jika saja mereka membiarkanmu menggapai citamu. Atau bisa saja setelah bicara pada akhirnya kamu dan mereka sama-sama sepakat untuk mengambil jalan tengah, sama-sama mengalah. Kamu tetap bisa menggapai cita-citamu, tapi tentu dengan mendengarkan perhitungan mereka. Bukankah ini adalah kesimpulan yang paling indah dan terarah? Mereka mempercayaimu dan kamu mempercayai mereka. Buktikan kemampuan terbaikmu. Renungkanlah, pikirkanlah, berserahlah pada Allah, lalu putuskanlah langkah. Kamu gak sendiri, karena aku juga pernah. Semangat ya. Jangan bermuram durja terlalu lama dan berujung pada menyerah. Sekarang istirahatlah. Terima kasih untuk kisah di menit-menit terakhirmu sebelum tidur. Aku harap kamu lega kan? Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkanku. Kamu jangan bingung mau cerita harimu dengan siapa. Aku juga mau mendengarmu. Mari saling berbicara di channel YouTube ini. Ini aku, Neti. Komen aja kalau kamu punya cerita. Aku tunggu kirimanmu. Dan yuk kita tidur. Tapi alhamdulillah dulu untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidur yang nyenyak ya, mimpi indah, supaya mudah-mudahan mimpi indah itu kenyataan esok harinya. Selamat malam.